Pernah kebayang nggak gimana caranya kita bisa memutus lingkaran setan kemiskinan dan stunting secara bersamaan? Nah, di Sumba Timur ada sebuah cetak biru baru yang super ambisius dan mungkin punya jawabannya. Ini bukan sekedar program bantuan biasa loh, ini sebuah model revolusioner yang akan kita bedah bareng-bareng sekarang. 46,7%. Coba deh bayangin angka ini sebentar. Ini bukan cuma data statistik, ini adalah potret dari sebuah krisis. Sebuah angka yang jadi alasan utama kenapa kita harus banget kebahas cetak biru Sumba hari ini dan kenapa perubahan yang radikal itu, ya, sangat dibutuhkan. Angka tadi itu bukan angka abstrak di atas kertas. Di sebuah desa bernama Mandahu, itu adalah kenyataan sehari-hari. Artinya, hampir separuh anak balita di sana mengalami stunting. Potensi masa depan mereka itu terancam, bahkan sebelum mereka benar-benar sempat memulainya. Nah, inilah krisis yang coba dipecahkan oleh cetak biru ini. Oke, supaya kita semua paham, kita bakal bedah ini lapis demi lapis ya. Pertama, kita bakal lihat dulu segede apa sih krisisnya. Terus kita masuk ke inti dari cetak biru perubahannya dan strategi 3 lapisnya yang unik banget. Kita juga akan ungkap soal kekuatan kemitraan yang jadi mesin penggeraknya, lihat gimana rencana ini diubah jadi aksi nyata, dan terakhir kita intip visi besarnya untuk tahun 2030. Yuk kita mulai! Oke, bagian pertama, krisis stunting di Sumba. Kita akan lihat lebih dalam lagi skala masalah yang ternyata udah berlangsung lama ini. Data ini nunjukin di mana aja pusat krisisnya. Coba deh lihat, desa-desa kayak Mandahu, Mehang Mata, dan Laimeta semuanya punya angka stunting di atas 40%. Ini bukan cuma soal tinggi badan ya, ini adalah angka yang mewakili potensi yang hilang, karena stunting itu berdampak langsung ke perkembangan otak anak. Nah, ini dia poin kuncinya, masalah ini tuh sifatnya kronis, bukan akut. Maksudnya gimana? Angka gizi buruk yang mendadak atau wasting itu sebenarnya rendah. Justru, tingginya angka anak dengan berat badan kurang atau underweight ini membuktikan kalau ini adalah masalah malnutrisi menahun yang udah berakar dalam. Artinya, solusi tambal sulam atau bantuan darurat aja gak akan pernah cukup. Oke, sekarang mari kita beralih ke bagian kedua untuk melihat gimana solusinya dirancang. Cetak biru perubahan. Di sini kita akan bahas filosofi utama di balik model baru ini, yang keren banget namanya konvergensi terintegrasi. Jadi, apa sih sebetulnya konvergensi terintegrasi itu? Gini deh gampangnya, anggap aja ini kayak kita berhenti nambal atap yang bocor terus-terusan, tapi mulai benerin fondasi rumahnya. Pendekatan sistemik ini nyatuin 3 pilar utama, kesehatan, infrastruktur, kayak air bersih, dan ekonomi keluarga. Jadi satu paket aksi yang terkoordinasi di tingkat desa. Dan disinilah letak jeniusnya strategi ini. Coba perhatiin ya, fokusnya tuh dibalik dari program-program biasa. Cuma 30% upaya yang ditujukan buat intervensi spesifik kayak ngasih suplemen gizi. Sebagian besarnya, 70% kekuatannya, itu diarahkan ke intervensi sensitif, yaitu membereskan akar masalahnya. Sanitasi yang buruk, ekonomi yang rapuh, dan akses pangan yang terbatas. Lanjut, bagian ketiga, strategi 3 lapis. Setelah kita paham apa idenya, sekarang kita bakal bedah gimana cara kerjanya secara praktis di lapangan. Jadi, strateginya itu dibagi jadi 3 lapis. Lapis pertama bisa kita sebut sebagai pengobatan, ini tindakan langsung buat ibu dan anak. Sementara itu, lapis kedua dan ketiga adalah pencegahan, fokusnya ke akar masalah kayak sanitasi, akses air bersih, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi keluarga. Lapis pertama itu ibaratnya garda terdepan intervensi kesehatan langsung. Ini mencakup semua yang esensial, mulai dari mastiin nutrisi ibu hamil, mantau pertumbuhan balita di posyandu, ngasih makanan tambahan bergizi dari sumber lokal, sampai menjangkau desa terpencil dengan klinik keliling. Tujuannya jelas, melindungi ibu dan anak saat ini juga. Lanjut ke lapis kedua, kita ngomongin lingkungan. Gimana mungkin anak bisa sehat kalau lingkungannya nggak sehat kan? Nah, disinilah target konkretnya. Bangun ratusan jamban dan sumur air bersih, bantu keluarga menanam makanan mereka sendiri, dan renovasi rumah-rumah yang nggak layak huni. Ini semua tentang membangun fondasi kesehatan jangka panjang. Nah, lapis ketiga ini bisa dibilang ini kuncinya, pemberdayaan ekonomi. Karena pada akhirnya, keluarga yang ekonominya kuat ya bisa beli makanan bergizi. Caranya ada 3, lewat jaring pengaman sosial, ngasih modal usaha mikro buat usaha kecil, dan ngadain pelatihan keterampilan praktis biar pintu pekerjaan baru terbuka.
Bagian keempat, dan ini mungkin inovasi terpenting dari seluruh model ini, kekuatan kemitraan. Fokusnya adalah kolaborasi yang terstruktur antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Model ini mengubah total peran LSM. Mereka bukan lagi sekedar pelaksana di lapangan loh, mereka adalah mitra strategis dengan 6 fungsi inti, mulai dari advokasi kebijakan di tingkat atas, ngasih bantuan teknis, jadi pengawas independen, sampai jadi penghubung ke berbagai sumber daya. Ini adalah kolaborasi yang levelnya jauh lebih dalam. Kolaborasi ini bukan cuma wacana, tapi beneran diformalkan dalam sebuah tim koordinasi. Yang revolusioner adalah komposisinya. Perwakilan LSM itu duduk setara di meja pengambilan keputusan bareng pemerintah, pihak swasta, dan akademisi. Ini mastiin semua orang, dari birokrat sampai aktivis di lapangan, geraknya pakai satu kompas yang sama. Lanjut ke bagian kelima, dari rencana ke aksi. Rencana sehebat apapun gak akan ada artinya tanpa lini masa yang jelas dan investasi yang serius. Yuk, kita lihat gimana model ini bakal dijalankan. Rencananya dijalankan secara bertahap, nggak gerasak-gerusuk. Tahun 2025 itu tahun persiapan, mulai dari survei data awal sampai pelatihan. Tahun 2026, implementasi penuhnya dimulai di 3 desa percontohan. Terus, dari 2027 sampai 2030, model ini bakal diperluas skalanya ke lebih banyak desa. Ini adalah komitmen jangka panjang. 3,73 miliar rupiah. Mungkin kedengarannya besar ya, tapi ini adalah total investasi tahunan yang dibutuhkan untuk mengubah nasib satu desa secara komprehensif. Terus pertanyaannya, uang sebanyak itu dari mana? Nah, poin krusialnya adalah ini hasil gotong royong. Dananya itu campuran dari alokasi dana desa, anggaran pemerintah daerah dan pusat, plus kontribusi dari LSM dan pihak swasta. Ini sekali lagi nunjukin betapa pentingnya tema kemitraan tadi. Oke, terakhir, mari kita lihat tujuan akhirnya di bagian ke-6, visi untuk 2030. Apa sih target besar yang pengen dicapai lewat semua upaya ini? Visinya untuk 2030 itu ambisius banget dan yang penting, terukur. Menekan stunting sampai di angka 10%, memangkas angka kemiskinan jadi 18%, dan mastiin hampir 100% warga punya akses air bersih dan sanitasi. Ketiga target ini saling terkait, dan kalau tercapai, ini bakal jadi bukti transformasi yang sejati. Ini semua akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penutup. Mungkinkah cetak biru dari Sumba ini dengan resep uniknya, yaitu integrasi total dan kolaborasi radikal, bukan cuma jawaban untuk satu pulau aja, tapi sebuah kunci universal untuk membuka potensi manusia dimanapun mereka berada? Mungkin saja. Masa depan itu dimulai dari sebuah desa di Sumba Timur.